Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah mendapatkan izin dari Re, seorang penulis yang mengisahkan ceritanya di platform Kaskus. Untuk teman-teman yang pengen tahu cerita dari Re yang lain, teman-teman bisa langsung kunjungi aja ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Seperti apa kisah-kisahnya? Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini selengkapnya. Kisah yang menceritakan persinggungan dengan seorang dukun sakti yang dipanggil Kikala, seorang pelaku ilmu hitam yang sanggup memenuhi setiap permintaan, tentu dengan bayaran nyawa. Akankah kami dapat bertahan? Tokoh utama, Kang Adul Ojol, seorang pengemudi ojek online berumur 40 tahunan. Seorang bapak dengan 2 anak yang selalu mengutamakan keluarga. Kesialan yang dirinya atau rekan-rekannya alami membawa sisi yang jarang diekspos dari pekerjaan ojek online. Kemudian Mang Ian Warung, perantau 27 tahun dari kampung yang masih betah dalam status lajang ini, mengelola sebuah warung yang berlokasi di sebuah pertigaan angker. Terus ada lagi Bang Herul Aki, mantan satpam berumur 35 tahunan dari beberapa perusahaan. Seorang bapak dengan 1 anak yang selalu penasaran dengan hal mistis. Pun kejadian sial yang ia alami membuatnya terjun ke dunia batu akik untuk menyambung hidup. Dan yang terakhir, Teh Yuyun, wanita berumur 50 tahun lebih yang menolak tua, mempunyai 2 anak tanpa cucu. Siapa sangka, di balik sikapnya yang serampangan, beliau adalah sosok yang mempunyai ilmu kebatinan. Cerita ini saya dapat dari Mas Yus, bukan nama samaran yang diaslikan. Saat itu, kebetulan saya sedang on beat hingga lewat tengah malam. Pasalnya, anak saya besok harus bayar SPP sekolah TK-nya. Oke, cukup curhatnya. Kami sedang nongkrong bareng sambil menunggu orderan. Lalu handphone Mas Yus berbunyi, pertanda orderan yang kami tunggu hingga padanya. Widih, akunya bagus tuh. Kita aja yang udah sejam belum dapat. Mas Yus baru setengah jam udah dapat aja, godaku saat melihatnya. Mas, emang resto ini ada ya sekitar sini? Tanya Mas Yus heran sambil menyodorkan handphonenya padaku. Alamatnya sih jelas mas, resto verified juga. Cek aja dulu mas, usulku. Iya tuh, daripada dibatalin tanpa ada alasan jelas, bahaya ke akunnya. Kang Rahmat menimpali. Oke lah, saya berangkat dulu ya, pamitnya sambil berlalu menjauh. Dari sini, point of view atau sudut pandang berubah ke Mas Yus ya. Ini dia. Seumur-umur nongkrong di sini baru tahu ada yang jual naskor lewat online. Apa bener ya? Kok jalannya malah makin gelap? Aku bergumam sendiri sambil terus mengikuti arahan di aplikasi peta daring. Hingga jalan buntu menuju areal pesawahan, aku menyesal. Sialan. Titik tujuan sih bener di sini. Kenapa malah ada rumah setengah jadi, terus sawah? Mana tempat jualan nasgornya? Kesalku sambil meraih HP dan mencoba menghubungi yang empunya nasgor. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silahkan coba beberapa saat lagi. Begitulah suara wanita manis yang berasal dari HP-ku. Wasu tenan iki. Niat jualan apa enggak sih? Dumelku yang lalu mencoba mencari kontaknya via aplikasi pesan instan.
Dapat. Kontaknya terdaftar, aktif juga. Segera aku mencoba menghubunginya via chat ataupun telepon. Namun lagi-lagi hasilnya nihil. Dia tak mengangkat panggilanku. Sudah tidur atau gimana sih sebenarnya? Kalau fiktif nggak mungkin verified nih status restonya. Lagi-lagi keluhku aku utarakan pada udara kosong malam itu. Saat aku mencoba menghubunginya lagi, samar tercium wangi pandan menyeruak dari areal persawahan. Udara dingin berhembus, bulu kuduk berdiri tegak. Sial, pikirku. Namun, aku masih tak menyerah. Ku coba berulang kali menghubungi nomor itu. Daun-daun bergoyang pelan tertiup angin malam. Begitu pula orang-orangan sawah yang terpasang di tengah areal persawahan di hadapanku itu. Sebentar, orang-orangan sawah? Jujur, aku tak merasa memperhatikan saat tiba di sini ada semacam orang-orangan sawah yang terpasang di sana. Dengan keberanian sebesar anak itik, aku berteriak sambil bertanya pada orang-orangan sawah itu. "Woi, kon orang-orangan sawah apa orang beneran?" Suaraku lantang, namun langsung hilang. Dia diam. "Woi, jawab kak, atau aku tebas kalian," ancamku pada orang-orangan sawah itu. Dia masih diam. Memang harapanku dia harusnya diam. Harusnya diam kan? Iya kan teman-teman, diam. Ini kenapa orang-orangan sawah itu malah bergerak ke kanan dan ke kiri? Aku tak terlalu jelas melihat wujudnya, namun gerakannya terlihat jelas. Padahal angin malam sedang tidak berhembus. Kon demit ya, tuduhku tanpa ragu. Dibalas dengan gerakan loncat 3 kali mendekati tempatku berdiri lalu hilang, seperti asap yang tersapu angin. Kenapa gak ngomong kalau situ demit, Hardiku sambil memutar motor dan memacu kencang menjauh. Point of view kembali ke Kang Adul ya. Tak lama Mas Yus pergi, akhirnya aku mendapat orderan. Penumpang perempuan yang minta diantar ke dalam kompleks perumahan yang tak jauh dari tempatnya aku jemput. Aku pamit ke Kang Rahmat, lalu menyelesaikan orderanku dengan cepat dan kembali ke tempat semula. Saat aku kembali di situ sudah ada Mas Yus tengah meneguk minum dengan kasar. Terlihat panik dari raut wajahnya. "Kenapa Mas?" tanyaku penasaran. Iku loh, orang sawah di sawah, orang sawahnya orang. Dia menjawab dengan gagap. Tenang Mas, tenang. Ada apa? Aku mencoba menenangkan, sementara Kang Rahmat hanya menunjukkan wajah yang khawatir, tidak membantu. Glek 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 glek. Suara minumnya terdengar nyaring dari kerongkongan Mas Yus. Setelah itu, barulah ia bercerita. "Aku kira titiknya udah bener. Taunya gak ada resto ataupun penjual nasgor di situ. Yang ada cuma rumah setengah jadi sama areal pesawahan," ceritanya dengan tergesa. "Lah terus kenapa panik Mas Yus?" Penasaranku masih belum terjawab. "Di sawah itu ada orang-orang sawah, terus orangnya goyang. Tak kira itu orang beneran, makanya aku tanya," jawabnya. "Hah? Mas tanya ke orang-orangan sawah itu?" Aku semakin keheranan. "Iyo," jawabnya pasti. "Dia jawab Mas?" tanyaku sambil menahan tawa. "Dia lompat Dul, lompat lu." Jawabannya kali ini sukses membuatku gagal menahan tawa. Mas Yus, setan kok ditanyain. Kang Rahmat tertawa paling lebar sambil mengejek. Tak sekalian tawarin ojek online Mas?" Susulku dengan tawa yang tak kalah hebat. "Asu wong lagi panik ketakutan gini malah diketawain," ucapnya kesal. Bahkan sebelum tawa kami reda, Mas Yus bersiap pergi. "Loh, mau kemana Mas?" tanyaku sambil mengusap air mata bahagia. "Gak kecium toh?" seriganya terburu. "Apa?" Kang Rahmat menimpali. "Wangi pandan, persis sebelum aku lihat orang-orangan sawah loncat itu," jawabnya sambil kabur. Dia benar, wangi pandan samar tercium di antara kami. "Koptah, aing ngurus si Rahmat. Silakan tuh, saya menumbalkan si Rahmat," ujarku sambil kabur.
"Kublok!" Kang Rahmat malah berteriak sambil kabur. "Tunggu Kang!" susulku. Saat kami pergi, baunya tertinggal di tempat kami nongkrong itu. Syukur makhluk itu tidak mengikuti. Baik teman-teman, kita lanjut ke part berikutnya. Mang Ian warung singkong bakar. Rokok habis, pulsa habis, kuota sekarat, nasi sisa setengah, duit sisa setengah lembar. Gini amat merantau. Ya, keadaanku saat itu jauh dari kata baik-baik saja. Seolah mendapat wahyu, aku mencoba menghubungi Mang Ian warung. Sudah tentu untuk melakukan hutang, barangkali dapat pinjaman 1 juta 2 juta mah. Aku mengetik cepat karena lapar tak mau menunggu lebih lama. "Mang, di warung gak?" Centang 2 biru terlihat. Maunya sih di konser AKB48, tapi sayang kosnya mahal. Begitulah balasan yang ku dapat. "Mau minta nasi, indomie, telur, rokok, pulsa, boleh?" Responku cepat. "Nggak sekalian minta warungnya aja?" Tampaknya Mang Ian ini sungguh baik hati. "Emang boleh?" Aku membalasnya dengan cepat. "Boleh, setelah jual ginjal 1. Selorohnya diiringi dengan emoticon tertawa. Akhirnya kami bertemu di warung Mang Ian seperti biasa. Setelah makan dan kenyang ternikmati dengan luar biasa, seorang penjual singkong yang kami kenal mampir dan memberikan beberapa singkong mentah. "Bakar aja gimana?" usulku. "Ayo, tapi temenin sampai besok pagi," balasnya. "Gak apa-apa sih, yang penting ada sarapan singkong besok." "Emang kenapa Mang?" tanyaku lanjut. "Serem pokoknya. Jadi ceritanya begini," jawabnya dengan wajah setengah menerawang ke arah seberang, di mana terletak sebuah pabrik yang tak lagi digunakan setelah terjadi kebakaran hebat beberapa tahun silam. Saat itu hujan rintik mewarnai malam di kota ini. Setelah diterpa panas di siang hari yang menyengat, sore hingga tengah malam hujan masih belum kunjung reda. Katanya hujan itu rejeki, tapi pembeli di warungku malah berkurang. Tampaknya bumi lebih membutuhkan rezeki saat ini daripada aku. Aku merelakan sambil menghitung pendapatan hari ini. Helasan nafas terbuang. Tabunganku tak dapat bertambah dengan signifikan. Semoga harga kuota data tak lagi naik. Supaya kegiatanku menonton saluran YouTube tak terganggu. Saat itu telah lewat tengah malam. Bumi yang masih basah menawarkan rasa dingin yang lain. Kueratkan jaketku semakin rapat, lalu melangkah keluar untuk menutup rolling door warung. Naik lantai 2, terus tidur. Udahlah, malam ini segini aja, gumamku pelan seolah tak rela apabila pendapatanku berkurang. Baru saja tertutup sisi kiri, aku melangkah masuk dan akan melanjutkan menutup sisi kanan dari dalam. Menguncinya lalu tidur di lantai 2 ruko ini. Namun seolah takdir berkata belum. Aroma singkong bakar tercium dari kejauhan. "Beuh, mantep bener. Dingin gini bakar singkong. Siapa tapi ya?" ujarku sambil mencari asal dari warung menggoda ini. Tak ada asap jika tak ada api. Tapi kali ini ada asap tapi tak terlihat ada api. "Nih Mang, ada singkong matang sebiji, bagi 2 nih," ucapku sambil menyodorkan singkong yang masih mengepul dengan aroma yang khas. "Lu dengerin cerita gua gak sih?" tanyanya sambil menyambar singkong dari tanganku. Dengerin ho, ini hamil hinggang," jawabku dengan mulut berasap. "Ngomong naon sih ya?" responnya sambil mengipasi singkong miliknya dengan santai. Kuedarkan pandanganku sekeliling, mencari dari mana asap itu bersumber. Jika yang melakukannya teman yang ku kenal, sudah pasti minta adalah tujuan. Pandangku terpaku di seberang jalan. Sebuah pabrik yang kini hanya beralih fungsi menjadi gudang akibat kebakaran itu berdiri dengan enggan. Meskipun temboknya kokoh, tapi beberapa bekas kebakaran masih terlihat di beberapa sudut dan aku hiraukan itu.
Apa mungkin satpam depan lagi bakar-bakaran gak ngajak ya? Curigaku. Segera aku handphoneku berniat untuk menghubungi satpam yang kumaksud. Setelah telepon berdering sebentar, terdengar suara di ujung sana. "Aya naon Ian?" katanya tanpa basa-basi. "Belum sampe tengajak pisan. Hayang atuh." "Saha nu belum sampe? Aing ieu keur di pos hareup jeung si Cecep." "Hari ieu di dieu, kambu belum sampe di mana tuh?" Tut. Malah ditutup. Ontoho teh. Ucapku kesal. Lalu, kalau bukan satpam yang bakar singkong, ini bau dari mana dong? Sedih sih, karena misi minta singkong gagal bahkan sebelum mulai. Soalnya gak enak juga minta sama orang yang gak dikenal. Pasrahku menyelimuti tubuh, dengan lemas kulanjutkan menutup ruko. Namun sebuah kepala muncul di sana, di tembok yang mengelilingi pabrik, tepat di seberang jalan tempatku berdiri. Hah? Siapa tuh? Pak Satpam? Aku menyelidik saat melihat kepala pelontos itu dari jauh. Karena gelap, kepalanya juga terlihat hitam. Mungkin lampu yang dipasang kurang terang sebelah situ. Lalu orang itu terlihat memanjat dinding yang hanya 1 meter itu. Ngapain dia? Habis tembok itu kan saluran air. Aku segera berteriak padanya memperingatkan. Solokan eta didinya. Tapi dia tak menggubris, menjatuhkan diri ke saluran air. Terdengar jatuhnya dia dengan jelas. Aku berlari menghampirinya. Orang gila kayaknya dia ini. Tapi saat aku tiba, hanya air mengalir dengan tenang. Tak ada apa-apa di sana. Loh? Heranku. Gitu doang bang ceritanya? Tanyaku serius. Iya gitu doang, jawabnya memastikan. Gak seru, komentarku pada ceritanya. Kejadiannya abisnya tuh yang bikin gua ketakutan. Mang Ian membela. Emang apa? Tanyaku penasaran. Dan Mang Ian melanjutkan ceritanya. Esok paginya, Pak Satpam seperti biasa mampir ke warung, membeli beberapa saset kopi dan 2 bungkus rokok. Emang bener akan gak bakaran semalam? Selidikku. Untung diingetin. Jawabnya tiba-tiba. Emang kenapa? Aku malah semakin penasaran. Kalau kecium bau singkong bakar dari bekas pabrik itu jangan dikupris. Nasihatnya sambil menyulut sebatang rokok. Kenapa? Aku mulai berpikir yang macam-macam. Soalnya lu suka minta, seloronya sambil baru pergi. Responku. Yang bener sih mang. Aku tak kalah heboh. Kalem-kalem, ujarnya. Biasanya kalau ada bau singkong bakar tandanya ada Mr. Gen lewat tuh, tandasku. Gen apa? Gen duduk? Mang Ian malah mengajak bercanda. Gen deruwo, jawabku. Tapi kalau ada bau bakaran di tempat yang pernah kebakaran, Mang Ian malah mengompori. Hantu korban mungkin, jawabku. Aku betul-betul tak ada pikiran apapun lagi selain kemungkinan ini. Bisa jadi, tapi kan saat ini gak ada bau singkong bakar di situ. Mang Ian santai. Emang gak ada kan? Aku memastikan. Tapi tadi ada yang ngintip tuh dari situ. Tunjuknya ke arah seberang. Mang, gua pamit ya. Makasih buat singkong sama indominya. Aku kabur. Ya udah, gua juga mau tutup, ujarnya sambil berlalu masuk. Setelah itu bakaran dihentikan, api dipadamkan, tapi bau singkong bakar masih tercium berkeliaran. Oke, kita lanjut lagi ke part Bang Herul Akik. Suatu pagi yang bukan sore, saya sedang berada di bengkel seorang teman. Sebut saja teman saya ini Udin, nama palsu yang diaslikan. Jadi nama lengkapnya itu Udin Bengkel. Kendalanya itu sederhana. Seorang teman saya yang lain kecelakaan hingga menyebabkan kakinya patah. Rusuknya retak. Otaknya baik-baik saja. Padahal sebelumnya otaknya dia ini agak sedikit geser 25 derajat ke arah tenggara. Alhasil saya mengajukan diri untuk memperbaiki motornya rusak. Tentu saja dengan imbalan. Zaman sekarang tidak ada yang gratis, Bung.
Setelah konsultasi sana-sini, oprek sana oprek sini, banting kanan banting kiri, disepakatilah harga di antara saya, Udin, dan teman saya yang kecelakaan itu. Karena dia di sini karakternya nggak penting, jadi nggak saya sebut. Tengah asiknya kami, tanpa diundang, Bang Herul datang masih dengan pakaian dinasnya. Ia membawa motor Supra keluaran akhir tahun 90-an itu dengan dituntun. Rupanya mogok. "Kenapa om?" tanyaku sesaat dia sampai di depan bengkel. "Tahu nih si jago, habis dipakai sama teman pas lemburan semalam jadi gini," keluhnya dengan nada kesal. "Dipakai kemana?" tanyaku penasaran. "Tahu kan komplek kuburan Cina yang di daerah Ceye? Dibawa ke situ semalam ngantar miras." Ada sedikit nada pasrah pada kata-katanya. "Kuburan Cina emang enak buat nongkrong sih, tapi masa kobam di situ?" Aku setengah tak percaya. "Makanya kan, pada bandel tuh anak-anak, jadinya sial di motor." Ia malah tambah kesal lalu mengambil kursi plastik dan duduk di dekatku. "Hubungannya apa kobam di kuburan sama motor mogok?" "Jadi gini bro," Bang Herul menceritakan. Malam itu jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Sudah lewat tengah malam, pengunjung hotel juga sudah mulai berkurang. Hanya tersisa para tamu check-in yang tinggal. Kadang keluar bersama teman sekamarnya sekedar mencari angin. Tiba-tiba si Budi nih, samarannya, bilang mau minjem motor bakal nganter minum ke daerah Ceye. Karena dirasa deket, kerjaan juga udah gak sebanyak sore tadi, akhirnya aku kasih pinjam itu motor. Ternyata dia lanjut bolos lembur malam itu dan ikut nimbrung minum sama yang lain di situ. Ya elah, terus dia bawa motor sambil mabok baliknya? Potongku saat itu. Enggak juga, dia balik sadar biasa aja, jelasnya. Mogoknya kenapa tuh? Aku mulai tak sabar. Gini Rek, saat si Budi mulai mabok, main kartu udah tidak lagi kondusif, judi tidak lagi seru seperti sebelumnya. Mulailah mereka bubar dari tempat itu. Si Budi ngakunya tinggal berdua sama si Kacung. Samaran lagi ya. Posisi saat itu yang bisa bawa motor hanya Kacung. Budi sudah kurang sanggup. Bud, perlu diberesin gak nih bekasnya? Kacung nanya sama si Budi. Nggak usah, pagi nanti juga bakal ada yang beresin. Budi ngomong gitu soalnya males kayaknya. Lagian yang minum kan banyak kan. Masa iya dia sama si Kacung doang yang beresin? Baru aja ngomong gitu, motor awalnya nyala. Terus mereka berdua udah siap buat jalan nih. "Cung, ada cewek lagi jalan kesini tuh Cung," kata si Budi yang duduk di jok belakang. "Orang apa bukan?" Si Kacung rada panik, soalnya udah jam 3-an kan. Logikanya sih, cewek mana yang keluar jam segitu sambil lewat kuburan? Kelihatannya sih kaki dia napak Cung. Di sini nih si Budi nyari gara-gara. Begonya si Kacung, omongan orang teler malah dipercaya. Ditengoklah ke belakang buat lihat cewek itu kayak gimana. Setelah Bang Herul cerita, Bang Udin bertanya, "Motor kenapa bos?" tanya si Udin saat melihat kondisi motor Bang Herul. "Mogok Din, dari hotel gua dorong sampai sini," jawab Bang Herul. "Iya mogok kenapa?" tanya Udin. "Kalau gua tahu ngapain gua bawa sini, Din?" kesal Bang Herul. "Santai sih, ya udah ngopi aja dulu sono sama si Re di dalam noh. Lu pada duduk depan bengkel malah halangin jalan," kata Udin. "Lagian bengkel kok kecil gini?" aku protes. Yang penting cuannya gede," jawab Udin sambil mendorong motor Bang Herul. Lalu kami pindah, seduh kopi, siapin rokok, terus lanjut Bang Herul cerita. Kacung yang waktu itu lebih sadar dari si Budi. Dia jelas kalau cewek yang Budi maksud itu ternyata bukan jalan, tapi melayang. "Bangsat lo Bud," umpat si Kacung sambil panik berusaha tarik gas motor. "Kenapa sih?" Budi kebingungan. "Itu bukan orang ya anjing," kesal Kacung sambil jalanin motor kencang-kencang. "Itu orang Cung, bukan anjing. Bentuknya aja gitu. Ayo putar arah kali bisa dapet." Si Budi tetap ngotot. "Awah bodoh, kalau mau lu aja sono sendiri," ujar Kacung yang semakin kesal. Saat tengah berpacu seperti itu, motor tiba-tiba mati sendiri. "Lu gak beli bensin tadi, Bud?"
pas kesini? Tanya Kacung. Belilah, jaga-jaga, jawab si Budi memberi alasan. Lah, ini buktinya mati, balas Kacung tak mau kalah. Terus gimana? Budi tanya balik. Doronglah bego, bentak Kacung. Iya ya udah turun dulu makanya. Dengan sempoyongan, Budi turun lalu mendorong motor bareng Kacung. Lah terus cewek tadi gimana? Tanyaku. Ya ini kan mau gua lanjutin. Elah dipotong mulu, jawab Bang Ero. Lanjut ya. Taunya si cewek tadi ngikutin dari belakang. Tahuannya sama si Kacung dulu. Lah ribut cepetan, kata si Kacung. Ngapa sih? Budi malah nanya. Lihat ke belakang, jawab si Kacung. Pas si Budi nengok, wanita itu sedang terbang, lengkap dengan aksesoris baju daster berwarna merah menyala. Burung ya. Budi mencoba memperhatikan. Lalu sosok itu menjawab tuduhan Budi dengan tawa yang khas. Hihihihi. Goblok, teriak Budi sambil berlari meninggalkan Kacung yang sedang mendorong motor. Anjing, tungguin gua. Kacung langsung melemparkan motor begitu saja, menyusul Budi yang telah berlari kencang di depannya. Terus itu motor ditinggal bang, ejekku padanya. Iya Rek, sampai gua ditelepon terus diceritain. Akhirnya gua yang ngambil bareng si Maman jam 4 subuh. Jelasnya. Untung motor masih ada ya, hiburku. Tapi mogok sampai sekarang nih, gua bawa ke sini. Jelasnya dengan nada kecewa sambil menyesap kopi yang masih berasap. Tapi bang, emang kuburan Cina ada kunti merah? Aku penasaran. Mana gua tahu, cek sono sendiri, jawabnya kesal. Boleh tuh, kapan-kapan yuk, ajakku. Pakai motor lu tapi ya, balasnya. Boleh, sanggupku. Tapi ya, namanya juga kerjaan sompral, nggak pernah berakhir baik kan? Sampai di sini dulu ya cerita dari Ray. Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan kelanjutannya, bisa tunggu admin update atau bisa langsung ke akun Kaskusnya Ray. Untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap di Fakta Sejarah.